Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya belajar kalkulus vektor bab 14.1 buku Purcell Verbeek tentang medan vektor. Kali ini saya membahas soal nomor 9 dan saya share dengan Anda, semoga bermanfaat, yaitu mencari gradien atau del f dari suatu fungsi. Soal nomor 9, tentukan gradien fungsi del f dari fungsi f x, y, z sama dengan ln nilai mutlak dari x, y, z. Pembahasan, kita lihat bahwa fungsi ln x, y, z ini bisa kita selesaikan dengan mencari turunannya dengan menggunakan aturan rantai. Atau ada cara lain yang lebih sederhana dengan menguraikannya dari perkalian ln menggunakan persamaan ln x, y, z sama dengan ln x ditambah ln y ditambah ln z. Kita ingat dalam operasi logaritma, log dari hasil perkalian sama dengan penjumlahan dari log masing-masing nilai dalam perkalian tersebut. Ln x ditambah ln y ditambah ln z. Kemudian kita cari nilai del f-nya. Kita tuliskan persamaan untuk del f, yaitu del f sama dengan do f per do x i ditambah do f per do yj ditambah do f per do zk. Bahwa del f ini adalah satu fungsi vektor yang nanti memiliki arah i, j, dan k sesuai dengan sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Cari nilai do f per do x dari fungsi ln x, y, z ini. Jadi kita akan menurunkan ln x, y, z ini terhadap x. Nah, dengan menggunakan penjumlahan ini akan lebih sederhana, di mana kita melihat bahwa turunan fungsi f ini nanti akan didapat untuk bagian yang memiliki variabel x. Di sini kita lihat bagian inilah nanti akan menghasilkan do f per do x, sedangkan ln y dan ln z ini nanti nilai turunannya adalah sama dengan 0. Turunan dari ln x terhadap x ini dia adalah per x. Jadi kita tuliskan do f per do x sama dengan 1 per x. Kemudian kita cari untuk bagian do f per do y. Di bagian ln x, ln y, dan ln z ini yang akan menghasilkan turunan nanti adalah bagian yang mengandung variabel y, yaitu di bagian ini nanti. Sedangkan yang di bagian sini karena tidak mengandung variabel y, hasilnya sama dengan 0. Dan ini juga kan tidak mengandung variabel y, hasilnya juga akan sama dengan 0. Jadi do f per do y terhadap ln y ini nanti sama dengan per y. Kita tuliskan do f per do y sama dengan 1 per y. Kemudian kita cari do f per do z. Ini kita lihat dari sini yang mengandung variabel z adalah bagian ini. Nah, ini nanti yang akan menghasilkan do f per do z. Sedangkan ln y dan ln x ini nilainya nanti sama dengan 0. Kita tuliskan nanti turunan dari ln z, do f per do z-nya nanti sama dengan per z. Kita tuliskan do f per do z sama dengan 1 per z. Kita tulis ulang persamaannya. Del f sama dengan do f per do xi ditambah do f per do yj ditambah do f per do zk. Kita tuliskan do f per do x-nya sama dengan per x sama dengan per xi. Kemudian do f per do y-nya di sini sama dengan per y ditambah dengan per yj. Kemudian bagian do f per do z ini nanti kita tuliskan per z tambah per zk. Atau kita tuliskan dengan lebih sederhana dalam bentuk untuk vektor. Del f sama dengan per x, per y, per z. Sama dengan x pangkat min 1, y pangkat min 1, z pangkat min 1. Kita lihat fungsi f ini tidak memiliki arah atau fungsi skalar. Sedangkan di sini fungsi del f
adalah suatu fungsi vektor karena dia memiliki arah I, arah J, dan arah K. Fungsi del F ini karena dia suatu vektor yang berasal dari suatu fungsi skalar, kita tuliskan dalam F besar, berbeda dengan ini, F kecil. Dia adalah suatu medan vektor konservatif, artinya medan vektor yang berasal dari suatu fungsi skalar. Dan fungsi skalar yang menjadi awal fungsi vektor konservatif ini disebut dengan fungsi potensial. Oke, demikian pembahasan kita tentang soal nomor 9. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.